Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang analisis jalur. Analisis jalur merupakan bagian dari analisis multivariat yang mempelajari hubungan antar variabel. Analisis jalur atau path analysis merupakan suatu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi berganda. Dalam literatur berbahasa Indonesia, teknik ini dikenal juga dengan analisis lintas atau analisis lintasan. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Sewell Wright pada tahun 1934 sebagai alat untuk mengaji hubungan antar variabel dalam produksi ternak. Namun, penerapannya sekarang meluas ke bidang-bidang lain, seperti bidang sosial dan ekonomi. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda dan memungkinkan analisis model-model yang lebih kompleks. Analisis regresi hanya memungkinkan hubungan langsung antar variabel bebas dengan variabel terikat. Sedangkan analisis jalur untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada analisis regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat tidak hanya secara langsung namun juga secara tidak langsung. Dalam analisis jalur, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, karena analisis ini merupakan pengembangan dari analisis regresi linier, maka memerlukan asumsi-asumsi seperti pada analisis regresi. Yang kedua, pengamatan atau observasi dalam analisis jalur terukur secara langsung, bukan diukur dengan indikator-indikator. Contoh variabel-variabel yang terukur langsung diantaranya adalah curah hujan, di mana curah hujan diukur dengan alat ukur pengukur curah hujan. Kemudian ada jumlah produksi, berat badan, atau juga nilai-nilai pelajaran siswa. Yang ketiga, sangat sensitif pada spesifikasi model, karena kesalahan dalam menentukan variabel akan berpengaruh terhadap koefisien jalur yang digunakan untuk menilai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang terakhir, estimasi jalur dapat dilakukan dengan regresi OLS atau Ordinary Least Square atau regresi Maximum Likelihood. Nah, penggunaannya antara kedua metode ini tergantung pada software yang digunakan. Penggunaan analisis jalur didasarkan pada beberapa asumsi di antaranya. Yang pertama, hubungan antar variabel terikat dengan variabel bebas dalam model harus bersifat linier, aditif, dan sebab akibat. Yang kedua, error saling bebas atau tidak saling berkorelasi dengan error lainnya. Juga tidak berkorelasi dengan variabel bebas di dalam sistem. Yang ketiga, hanya ada hubungan kausal satu arah dalam model dan tidak boleh adanya hubungan kausal dua arah atau timbal balik. Misalnya, dalam analisis jalur, boleh jika X mempengaruhi Y, namun tidak boleh jika X mempengaruhi Y dan Y mempengaruhi X. Yang keempat, variabel-variabel dalam analisis jalur minimal terukur dengan skala interval. Jika masih dalam skala ordinal, bisa dilakukan transformasi dengan menggunakan metode suksesif interval untuk mendapatkan data berskala interval. Yang kelima, peubah yang diamati diasumsikan diukur tanpa kesalahan. Kesalahan di sini bisa saja berupa kesalahan pencatatan atau kesalahan dalam proses pengukuran objek pengamatan. Yang terakhir, model yang digunakan diasumsikan memiliki spesifikasi yang tepat dan sesuai berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. Diagram jalur dibuat untuk merepresentasikan sistem persamaan sehingga akan terlihat gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antar variabel.
Simbol segi empat digunakan untuk menggambarkan variabel teramati, yang termasuk dalam variabel teramati adalah variabel eksogen dan endogen. Yang kedua, simbol lingkaran digunakan untuk menggambarkan variabel tidak teramati. Dalam analisis jalur, variabel tidak teramati adalah error atau kesalahan. Simbol satu ujung anak panah digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat antar variabel eksogen ke variabel endogen. Simbol dua ujung anak panah digunakan untuk menyatakan hubungan korelasi antar variabel eksogen. Terdapat tiga jenis variabel dalam analisis jalur. Yang pertama, variabel bebas. Variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi. Yang kedua, variabel terikat. Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi. Yang ketiga, variabel mediasi atau variabel antara atau juga disebut variabel intervening. Nah, kita akan melihat bagaimana hubungan antar ketiga variabel tersebut. Berikut ini adalah bentuk hubungan dari ketiga variabel tersebut. Variabel bebas mempengaruhi variabel mediasi, dan variabel mediasi mempengaruhi variabel terikat. Variabel mediasi sebagai variabel perantara pada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga akan terdapat hubungan tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel mediasi. Terdapat juga kemungkinan bahwa variabel bebas berpengaruh langsung terhadap variabel terikat. Selain ketiga variabel tersebut, variabel dalam analisis jalur juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu variabel eksogen. Variabel eksogen adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model, atau dalam diagram jalur tidak ada anak panah yang menuju ke arahnya, sehingga pada diagram jalur ini, variabel bebas merupakan variabel eksogen. Yang kedua adalah variabel endogen. Variabel endogen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi atau ditentukan oleh variabel lain di dalam model. Dalam diagram jalur ditunjukkan dengan adanya anak panah yang menuju variabel tersebut. Pada diagram jalur ini, variabel mediasi dan variabel terikat adalah variabel endogen. Nah, yang terakhir adalah error. Dalam setiap model, selalu terdapat error, sehingga error ada di setiap variabel endogen. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu, dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.